mereka ini adalah orang-orang yang mencintaiku dan aku mencintai mereka. Dari manakah mereka ya Rasulullah? Mereka itu dari arah kalau dari sini ya di arah timur, yang punya bendera merah putih. Ketika selesai perbincangan dengan Rasulullah, bertanya Syekh Utsman kepada para jamaah, adakah orang yang di sini yang berbendera merah putih? Maka orang Indonesia semuanya angkat tangan. Saya cinta kepada kalian, sebagaimana Rasulullah cinta kepada kalian. Itu ceritanya, makanya banyak orang Indonesia yang banyak membaca sholawat karena memang cintanya kepada Rasulullah SAW. Tidak ada negara yang memuliakan keturunan Rasulullah sebesar negara Indonesia, masyarakatnya. Saking cintanya kepada Rasulullah, keturunannya saja dimuliakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang kitab Bulughul Maram, semoga Allah meridhoinya dan meridhoi kita semua. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abi Hurairah, semoga Allah meridhoinya, qala berkata Abu Hurairah. Qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tuzawwijul mar'atu imra'atan wa la tuzawwiju imra'atu nafsaha. Rawahu Ibnu Majah. Tidak boleh seorang perempuan menikahkan perempuan, dan tidak boleh juga perempuan menikahkan diri sendiri. Ini kuncinya. Jadi perempuan itu tidak bisa menikahkan diri sendiri atau menikahkan sama-sama perempuan. Jadi wali itu harus laki-laki. Beda dengan laki-laki. Kalau umpamanya kita merantau ke Irian, Papua, ke Maluku umpamanya. Kita sendirian laki-laki. Di sana nikah umpamanya. Padahal kita sudah punya istri, nikah. Sah saja. Tidak membutuhkan wali. Kalau kita siap, nikah sah. Tapi kalau perempuan tidak bisa. Tidak bisa perempuan itu misalnya merantau sendirian di Kalimantan. Nikah sendiri. Tidak bisa. Harus izin walinya. Yang di Jawa umpamanya. Yang di Sulawesi. Atau kalau ada saudara kakaknya, bisa. Pokoknya laki-laki. Ada pamannya. Ada kakeknya. Yang penting laki-laki. Tidak boleh misalnya sama ibunya menikahkan anaknya, nggak bisa. Tidak bisa. Jadi ibunya tidak bisa menikahkan anaknya. Yang boleh adalah bapaknya. Wali itu harus laki-laki. Wa an Nafi an Abi Umar radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Nafi dari Ibnu Umar. Dia berkata, naha Rasulullah SAW anis syighari wasyigharu ayyuzawijar rajul ibnatahu ala ayyuzawijal akhar ibnatahu walaysa bainahuma shadaqun. Muttafaqun alaih. Jadi Rasulullah itu melarang berbuat syighar. Syighar itu ada dua laki-laki, sebut saja A dan B. Laki-laki A mempunyai anak perempuan dan B mempunyai anak perempuan. Ya, punya anak perempuan. Nah, si A juga mempunyai anak laki-laki, si B juga mempunyai anak laki-laki. Nah, si B dan A ini punya perjanjian. Yang anak perempuan si B nikahkan dengan anak laki-laki si A, yang punya anak perempuan si A nikahkan dengan anak laki-laki yang B. Dan keduanya tanpa mas kawin, tidak sah. Jadi tidak sah. Melarang, Nabi tidak, sangat melarang itu. Mentang-mentang sama-sama dinikahkan, sama-sama dapat untung. Yang B anak punya perempuan, yang A juga punya perempuan. Daripada mas kawinnya bolak-balik kan,
Jadi tidak ada mas kawinnya umpamanya begitu. Tidak boleh. Tetap harus dengan mas kawin. Karena sesuatu yang paling hak untuk dibayar karena kita telah mengambilnya adalah mas kawin. Harus dibayarkan. Karena itu sama dengan kita menghalalkan kemaluannya istri kita, maka kita harus membayar dengan mas kawin. Ya sahnya itu karena dengan mas kawin. Jadi kalau kita sudah menembus istri kita tidak bayar mas kawin, ya dosa kita. Kita umpamanya ke prakelas saja bayar, masa sama istri kita tidak bayar. Wa tafaqqa min wajil akhar ala anna tafsir syi'ar min kalamin nafi. Jadi ada sebagian ulama yang mengatakan syi'ar itu maksudnya syighar itu maksudnya adalah kalamnya nafi. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna jariyata bikron atat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa zakarat anna abaha zawajaha fa hiya karihatun fa khayyaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Ahmad. Diriwayatkan ada seorang perempuan yang masih gadis. Dia mendatangi Rasulullah SAW dan bercerita bahwa ayahnya telah menikahkan dia dengan seorang laki-laki. Yang padahal dia tidak suka kepada laki-laki itu. Mengadu kepada Rasulullah. Maka Rasulullah memberi jawaban, ya terserah. Sekarang kamu pilih. Pilihannya bapakmu atau pilihannya kamu sendiri. Jadi kalau memilih pilihannya sendiri, berarti dia minta cerai kepada suaminya. Kalau dia memilih calonnya bapaknya, berarti diteruskan nikahnya. Makanya dalam hadis kemarin itu kan diterangkan, seorang gadis itu apabila mau dinikahkan harus minimal kita minta izin. Kalau diamnya, kalau gadis berarti tanda setuju. Kalau dia betul-betul tidak mau, pasti dia bilang tidak mau. Karena apa? Karena dalam pernikahan ini jangan sampai seorang orang tua itu memaksakan kehendak, padahal yang akan menjalani adalah anak kita. Kita boleh memprediksi kebaikan, tapi tetap kebaikan itu ada pada anak kita. Maksudnya begini, umpamanya kita memprediksi bahwa kalau kamu dengan si laki-laki A ini, kamu akan baik-baik saja hidupnya. Itu kan prediksi kita. Tapi kenyataannya ketika si anak yang menjalani tidak baik-baik saja. Ketika tidak baik-baik saja, nanti berantakan hidupnya. Kalau sudah berantakan maka tidak akan ada mawadah sakinah warahmah. Karena dalam pernikahan itu kan harus mawadah sakinah warahmah. Cinta, kasih sayang dan damai di dalamnya. Sakinah itu damai. Tenang hidupnya. Makanya dikatakan nikah itu adalah menutupi setengah dari agama. Orang yang belum menikah itu agamanya masih setengah. Ketika sudah menikah maka ditutupi yang setengah lagi. Kenapa? Karena kalau sudah menikah itu sudah tenang pikiran, tenang jiwanya, tidak akan kemana-mana. Beda dengan orang belum menikah, pikirannya masih suka kemana-mana. Sholatnya pun belum khusyuk. Jadi orang yang sudah menikah 2 rakaat lebih baik dari 1000 rakaat orang yang belum menikah. Kenapa? Karena agamanya belum kumpul, masih setengah. Tapi kita seorang ayah harus betul-betul mencarikan, umpamanya memberi solusi untuk jodoh calon anak kita. Tidak selamanya kita pasrahkan kepada anak kita. Kalau kita melihat bahwa dia betul-betul agamanya dijaga, itu baik.
baik. Karena apa? Karena suami adalah ar-rijalu qawwamun 'alal nisa. Laki-laki adalah yang akan membimbing perempuan. Kalau dia saja sholatnya tidak dia jaga, bagaimana dia bisa menyuruh istrinya untuk berbuat kebaikan dengan sholat? Kan begitu. Dalam Al-Quran, innal khosirin alladzina khosiruna anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Orang yang rugi adalah orang yang rugi dirinya dan merugikan keluarganya di hari kiamat besok. Ruginya bagaimana? Ruginya itu membawa dia dan keluarganya masuk neraka. Itu kerugiannya. Makanya anfusakum wa ahlikum naro, kan begitu. Dijaga dari api neraka. Dirimu dan keluargamu. Nah, itu tanggung jawab suami. Kalau istri berbuat jelek, suka menggunjing semuanya. Tidak pakai kerudung keluar rumah, tidak pakai hijab. Yang dosa itu suami, bukan istri. Karena apa? Karena suami bisa memberikan nasihat. Bu, tolong kalau misalnya keluar pakai kerudung kenapa? Pakai hijab kenapa? Karena itu aurat. Bu, nggak usah ngerupi kenapa? Ngapain dirupi tetangganya? Ngurusin orang lain terus, nggak usah kepo, misalnya begitu. Itu termasuk nasihat-nasihat yang baik. Ketika itu dijalankan dan istri taat, artinya kita menyelamatkan istri kita dari api neraka. Begitu juga anak-anak kita. Minimal kita ajak ke masjid. Ayo nak kita ke masjid. Kalau anaknya masih umur 5 tahun, 6 tahun, kita ajak. 7 tahun kita ajak. Kalau umpamanya dia tidak mau, tidak apa-apa. Karena 7 tahun sampai ke 10 itu baru sistemnya kita boleh mengajak saja. Tapi kalau sudah 10 tahun, kita ajak gak mau, boleh kita pukul pantatnya. Maksudnya pukul untuk mendidik, tidak menyakiti. Kamu sudah besar nak, yuk ke masjid. Itu artinya kan dalam didikan Islam, kita sebagai orang tua itu tanggung jawab besar kepada istri dan anak. Kalau misalnya kita yang berbuat dosa, judi, minum, main perempuan, itu istri tidak tanggung jawab kepada kita. Yang penting istri itu sholatnya dijaga, puasanya dijaga yang wajib, dan taat kepada suami, surganya dia. Kalau kita yang berbuat jelek, ya kita yang nerakanya sendiri. Tapi beda ketika istri yang melakukan kejahatan, kejelekan. Maka suami yang tidak ikut berbuat akan mendapatkan balasannya. Karena tanggung jawab suami. Makanya dikatakan perempuan itu adalah terbuat dari rusuk yang bengkok. Kalau kita paksakan untuk lurus ya tidak bisa. Tapi kita bimbing. Ketika dia bengkok menuju jalan yang bengkok, kita luruskan. Kita bimbing. Tidak usah kita paksakan untuk diluruskan. Ada cerita seorang perempuan, dia perempuan soleh. Suaminya agak nakal, tapi istrinya solehah. Dia kalau mau ngapa-ngapa pakai bismillah. Suaminya suatu ketika tidak suka dengan istrinya, mungkin sudah bosan. Dia cari ular apa yang bisa matuk itu ular apa? Kobra, king kobra. Taruhnya di tempat
berasnya, tempat beras. Karena dia sudah tidak suka sama istrinya. Ya mungkin nggak tahu, nggak sukanya. Ya karena beda pemahaman. Yang laki-laki hatinya busuk, yang perempuan hatinya soleh. Maka tidak selaras. Pasti salah satunya Allah menghendaki untuk dipisah. Karena was-solihatu dalam ayatnya perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan perempuan yang jelek untuk laki-laki yang jelek. Kan begitu ayatnya. Al-khabisatu lil khabis, kan begitu. Perempuan yang jelek untuk laki-laki yang jelek. Ketika salah satunya tidak baik, maka Allah akan memisahkannya. Begitu juga kelekan laki-laki ini. Dia menaruh king cobra di dalam tempat berasnya. Nanti ketika istrinya mau ngambil beras supaya dipatuk. Niatnya begitu. Tapi yang istrinya solihah, dia mau ngapa-ngapa pakai bismillah. Mau masak pakai bismillah. Ambil beras bismillah. Mau nyuci bismillah. Mau nyayur bismillah. Pas malam-malamnya suaminya datang pulang. Nasi sudah ada di atas meja semua. Dan istrinya masih sehat-sehat. Kenapa istriku gak mati? Dilihatnya tempat berasnya. Siapa tahu ularnya tidak ada. Ketika dilihat kaget. Ternyata ularnya menjadi emas. Menjadi emas. Jadi ada gelondongan emas di situ. Di atas beras. Ularnya sudah tidak ada. Itu keajaiban istri yang solehah. Jadi kalau laki-laki berbuat dosa, tanggung sendiri. Tapi kalau istri yang berbuat dosa, suami yang menanggung. Harus diarahkan. Agar kita sama-sama selamat menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kasihan ketika istri masuk surga sendiri, suami masuk neraka, nanti istrinya dapat siapa? Tidak ada yang mendampingi di surga. Karena Nabi bersabda, barang siapa seorang perempuan yang taat kepada suami, terus menjalankan kewajiban sholat walaupun dan puasa, maka dipersilahkan memilih pintu mana yang dia kehendaki dari pintu surga. Sangat ringan sebenarnya jadi ibu-ibu itu. Dia taat sama suami, menjaga kehormatannya, menjalankan kewajiban semua yang diperintahkan Allah, sudah cukup. Itu saja, tidak usah sholat sunat, nggak usah puasa sunat juga nggak usah. Itu sudah mendapatkan titel masuk surga dengan pilihan sendiri, mana pintu yang mau dipilih. Wa anil Hasani an Samroh radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayyuma imra'atin zawajaha waliyani fahiya lil awal minhuma. Diriwayatkan dari Husain bin Samroh. Nabi bersabda, siapa saja seorang perempuan yang dinikahkan oleh dua wali, maka wali pertama yang sah. Wali yang pertama yang sah. Misalnya kakeknya menikahkan dan bapaknya menikahkan, maka yang pertama kali yang menikahkan itu yang sah, yang dipilih. Walaupun yang pertama umpamanya kakeknya, tidak masalah. Yang pertama yang dianggap sah. Yang kedua tidak sah. Karena ada juga kasus-kasus begitu. Ketika seorang perempuan menikah pilihannya sendiri, bapaknya tidak setuju, maka yang menikahkan kakeknya. Di sisi lain ayahnya menikahkan dengan laki-laki yang lain, pilihannya bapaknya. Bapaknya menikahkan sendiri. Maka yang dianggap sah yang pertama.
Kalau yang pertama duluan bapaknya, ya bapaknya. Kan bisa orang tua menikahkan tanpa anak, bisa. Misalnya, umpamanya, seorang laki-laki yang punya anak gadis. Dia senang sama seorang laki-laki. Langsung dipegang tangannya, yuk, kamu nikahkan dengan saya, anak saya. Sah. Kalau dia bilang, saya terima nikahnya, ya sah. Itu sudah nikah siri. Walaupun anak perempuannya tidak ada. Tapi kalau di dalam hadis kan adabnya harus minta izin duluan sama anaknya. Siapa tahu nanti anak ceweknya nggak mau. Gitu. Tapi tetap sah sebenarnya itu, sah nikahnya. Tetap sah nikahnya. Kalau nanti andai kata si ceweknya tidak mau, ya beda masalah lagi. Itu urusannya anak sama bapaknya. Bukan sama gadis, bukan sama laki-lakinya. Kalau sama laki-lakinya sudah sah jadi istrinya. Kan Nabi begitu ketika dengan Aisyah. Ketika dengan Aisyah masih main-main di apa? Di lapangan. Abu Bakar dipegang tangannya oleh Rasulullah, baik dipegang tangannya oleh Abu Bakar. Ya Rasulullah, maukah kamu saya nikahkan dengan anak saya Aisyah? Mau ya langsung qabiltu. Sah sudah. Sesudah nikah dengan Aisyah, ada riwayat mengatakan 2 tahun, ada yang mengatakan 3 tahun, ada yang mengatakan 4 tahun, dibiarkan dengan bapaknya dulu, karena masih kecil. Ketika umurnya sudah 14 tahun, baru oleh Rasulullah diboyong ke rumahnya. Proses pemboyongannya pun oleh Nabi itu sangat unik. Aisyah disuruh oleh bapaknya Abu Bakar membawa bubur. Tolong kirimkan kepada Rasulullah. Sudah dikirimkan, ketok-ketok pintu siapa? Aisyah. Ada apa? Saya disuruh bapakku bawa bubur. Ketika disuruh bubur, dipegang tangannya dicium. Padahal sudah jadi istrinya, marah-marah Aisyah. Pulang ngadu sama bapaknya. Pak, itu Muhammad kok begitu ya? Dia katanya bilangnya Rasul kok mencium aku padahal bukan muhrimnya. Langsung dibilangin oleh bapaknya, kamu itu sudah jadi istrinya. Sudah bapak nikahkan. Sudah lama, 4 tahun dulu. Baru sadar Aisyah. Sudah tahu dinikahkan ya sudah. Ya mau sudah sama Rasulullah. Itu prosesnya begitu. Jadi kalau misalnya, kalau sekarang negara kita kan melarang. Kalau Islam tidak melarang. Nikah masih kecil pun perempuannya nggak masalah. Yang penting ketika masih kecil tetap sama orang tuanya. Nanti ketika sudah balik, sudah berakal, ya 14 tahun lah, 13 tahun, 14 tahun boleh diboyong oleh suaminya. Boleh. Tapi kalau negara kita tidak boleh. Itu namanya nikah di bawah umur. Dilarang oleh undang-undang. Makanya dulu itu kasusnya Syekh Puji, rame kan, gara-gara menikahi anak 13 tahun. Nah, secara agama boleh saja, tidak masalah. Tapi secara negara itu dilarang. Jadi sorotan publik. Hanya sampai sekarang pun jadi. Nikahnya sama Ulfa itu yang suami istrinya dulu yang dimasalahkan oleh pemerintah. Anaknya banyak sekarang malah. Karena sekarang Ulfa sudah dewasa. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma abdin zawaja bi ghairi idzni walihi aw ahlihi fahuwa ahirun. Rasulullah bersabda, setiap hamba atau budak yang menikah tanpa izin walinya, berarti yang memilikinya, tuannya, tanpa izin tuannya. Kalau di sini berarti walinya berarti ini budak perempuan. Siapapun budak perempuan yang nikah tanpa izin walinya atau izin ahlinya, keluarganya, maka hukumnya berzina. Itu kalau budak perempuan. Yang dimaksud berzina ini kalau budak perempuan itu nikah sama apa? Nikah sama-sama budak yang tidak tanpa izin.
Kalau di dalam hukum Islam kan yang boleh kita kumpuli selain istri kita adalah budak kita. Boleh. Kalau dalam ayatnya walladzina malakat aymanuhum walladzi ayatnya bagaimana? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi muridun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim. Orang yang menjaga, termasuk orang yang beruntung adalah orang yang menjaga kemaluannya, kecuali kepada istrinya dan budaknya. Jadi budak itu tanpa dinikahi boleh dikumpuli oleh tuannya. Nah, budak ini kalau nikah dengan sama-sama budak umpamanya tanpa seizin tuannya atau keluarganya, maka dihukumi zina. Justru ketika dia tidak nikah tapi dikumpuli oleh tuannya malah tidak dihukumi zina. Karena budak itu hukumnya seperti barang dagangan, milik mutlak pada tuannya. Apa yang dilakukan tuannya itu adalah haknya. Termasuk mengumpulinya, jual boleh. Kalau menurut hukum Islam. Tapi konsekuensinya, nanti kalau dia melahirkan, anaknya merdeka. Anaknya merdeka. Seperti tuannya. Jadi namanya budak melahirkan tuannya. Gitu. Iya. Jadi anaknya dia merdeka, jadi tidak milik tuannya, ya tidak milik ibunya, karena dia merdeka. Bukan lagi. Anaknya, nah istrinya ini tidak boleh dijual, karena sudah dikumpuli oleh tuannya, tidak boleh dijual sampai tuannya meninggal dunia. Kalau sudah meninggal dunia, merdeka sendiri. Begitu. Iya, merdeka sendiri. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha muttafaqun alaih. Rasulullah bersabda, apabila salah satu kalian ingin poligami, maka tidak boleh menikah seorang perempuan dikumpul dengan bibinya. Tidak boleh. Misalnya saya nikah seorang perempuan. Perempuan itu punya bibi. Bibinya janda umpamanya, ya kan? Maka saya ketika mau poligami tidak boleh saya nikah dia dan bibinya jadi satu. Tidak boleh. Karena sama dengan kita itu masih mahram lagi sama bibinya. Tidak boleh. Kalau misalnya mau bibinya saja. Kalau sama istri kita saja. Mau poligami ya cari yang lain, yang tidak sedarah dengan istri kita. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh dikumpulin. Jadi kumpulkan jadi satu antara bibi dan ponaan. Jadi istri bareng. Itu maksudnya. Tidak boleh. Kakak adik itu harusnya itu dulu, meninggal dulu baru boleh. Sama dengan itu tadi. Tapi kalau di dalam Al-Qur'annya memang yang tidak boleh memang bibinya. Kalau adiknya tidak ada. Bisa kemungkinan pendapat ulama ada berbeda. Bisa jadi membolehkan. Tapi yang masyhur itu tidak boleh. Karena sama saudara kan tidak boleh. Itu bisa jadi hukum kias. Dengan bibinya sama, dengan ibunya apalagi. Kita status mertua sama ibu itu ya mertua selamanya. Tidak dikatakan ketika kita misalnya cerai dengan istri, dengan ibunya juga cerai. Dalam arti sudah tidak keluarga, bukan. Tetap itu adalah ibu kita. Suatu ketika kita salaman sama ibunya, walaupun kita cerai, itu tidak batal. Karena itu sudah menjadi mahram kita. Mahram adalah perempuan yang haram dinikah oleh kita.
ibunya istri kita. Jadi umpamanya kita hari raya misalnya kita habis wudu umpamanya, kalau mengambil yang Imam Syafi'i, kita salaman sama mertua kita yang perempuan tidak masalah, tidak batal. Kalau mahram. Kalau mau poligami cari yang perempuan lain, yang jauh. Wa an Utsman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu la yankihul muhrimu wala yungkihu. La yankihul muhrimu wala yangkihu rawahul Muslim. Rasulullah bersabda bahwa tidak boleh seorang yang sedang muhrim ihram ya, sedang ihram itu menikahkan atau menikah. Menikahkan atau menikah tidak boleh. Jadi ihram itu kalau yang haji agak panjang. Tapi kalau yang ihram ihram umrah itu sebentar. Jadi selama ihram itu tidak boleh ngapa-ngapain. Ya termasuk potong kuku juga nggak boleh, apalagi menikahkan. Menikah tidak sah, menikahkan juga tidak sah. Kalau misalnya ngumpuli istri ya batal, harus ulang lagi ihramnya. Ihramnya dari awal, ngambil mikot lagi. Jadi kalau kita melakukan ihram ya tidak boleh ngapa-ngapain, tidak boleh cukur rambut, tidak boleh potong kuku, tidak boleh, pokoknya tidak boleh yang tadinya halal dilakukan, haram dilakukan ketika sudah ihram. Sama dan kita takbir. Dikatakan takbiratul ihram. Kenapa? Karena sesudah takbiratul ihram yang tadinya halal jadi haram. Sebelum sholat kita boleh makan, ketika sudah takbiratul ihram tidak boleh makan. Yang sebelum sholat kita boleh ngomong, ketika sudah takbiratul ihram tidak boleh ngomong. Yang sebelum sholat kita boleh gerak-gerak, kalau sudah takbiratul ihram kita tidak boleh gerak-gerak. Yang misalnya sebelum sholat kita boleh cengingisan, ketawa, yang sesudah sholat tidak boleh ketawa cengingisan. Harus tenang. Itu namanya takbiratul ihram. Pembeda antara namanya ihram, sesuatu yang harus dijauhi setelah takbiratul ihram. Makanya dalam sholat itu sangat dianjurkan ketika habis sholat itu zikir. Karena apa? Karena sangat ditakutkan ketika kita sholat tidak khusyuk, tidak diterima. Bisa jadi ketika kita habis sholat zikir, dengan zikir itu kelalaian kita dimaafkan oleh Allah. Makanya ulama zaman dulu tetap zikir. Karena apa? Zikirnya ini untuk menghilangkan atau menebus dosa-dosa ketika kita sholat tidak khusyuk. Kan sulit kita sholat khusyuk, itu sulit. Kita latihan setiap hari belum tentu bisa khusyuk. Apalagi kalau imamnya. Kalau di belakang batunya keras, kaget imamnya, tidak khusyuk. Karena memang menjaga khusyukan sulit. Makanya di dalam habis sholat kita baca istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu untuk menghilangkan apa? Untuk menebus dosa ketika kita sholat tidak khusyuk. Makanya sangat dianjurkan amalan istighfar. Amalan akhir zaman ini yang paling bagus itu adalah amalan istighfar dengan sholawat. Itu yang paling bagus. Dulu ketika Syekh Ahmad bin Hambal. Syekh Ahmad bin Hambal itu ulama besar zamannya. Kalau zaman dulu itu kan orang terkenal tapi tidak diketahui. Beda kalau sekarang. Sekarang kita tidak kenal, bisa kenal gara-gara lewat YouTube. Oh ini ada ustadz baru misalnya. Ada ulama, oh ada Habib baru ini. Ali Jufri umpamanya. Kita tahunya dari YouTube. Habib Umar bin Hafidh.
dari Yaman itu, dia tahunya dari YouTube. Kalau dulu enggak, dulu itu ulama terkenal, tapi orang-orang tidak ada yang tidak pernah ketemu. Cuma namanya saja yang terkenal. Ada ulama besar namanya Ahmad bin Hanbal. Nah, suatu ketika Ahmad bin Hanbal itu dia ingin bersilaturahim kepada adiknya yang ada di Baghdad. Ketika di tengah jalan, tahu tidak kenapa, dia itu pisah dengan rombongan, terpisah sendiri dengan rombongan. Padahal rombongannya banyak, dia terpisah sendirian. Ketika pisah sendirian, waktunya sholat kemalaman. Dia ke masjid, sholat. Sesudah sholat itu, sholat isya selesai, dia Ahmad bin Hanbal ini tidur-tiduran di masjid. Diusir oleh penjaga masjid. Ukhruj, keluar. Tidak boleh tidur di sini. Akhirnya tidur di teras. Diusir lagi. Keluar. Tidak boleh kamu tidur di sini. Akhirnya di depan sana duduk. Itu lagi. Ruh gitu. Kalau ukhruj itu bahasanya masih sopan. Tapi kalau ruh itu sudah tidak sopan. Ruh itu bagaikan keluar dengan ruhnya, maksudnya begitu. Itu kata-katanya ruh itu kata untuk keluar tapi dengan ruhnya saja, tidak usah orang sendiri, ruhnya pun ikut keluar. Nah, itu maksudnya begitu. Saking galaknya penjaga masjidnya. Betul. Ketika keluar bingung dia mau kemana, padahal sudah malam. Akhirnya dia jalan kaki. Ketika sedang berjalan ada penjual roti sedang buat roti. Lihat Imam Ibnu Hanbal, Ahmad bin Hanbal. Syekh. Kenapa sendirian di jalan? Saya tadi ke masjid sebelah. Mau tiduran enggak boleh. Ya sudah tidur di tempat saya, Syekh. Tidak apa-apa, besok boleh meneruskan perjalanan. Betul, ketika sudah istirahat, itu penjual rotinya itu buat roti terus. Ketika buat roti sambil istighfar, astagfirullahaladzim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Terus-terusan begitu. Syekh Ahmad bin Hanbal ini mendengarkan dan melihat terus. Ketika sedang memulai itu adonan juga bismillah. Ketika sudah mau membakar rotinya juga bismillah. Pakai istighfar terus. Ketika selesai buat roti ditanya oleh Ahmad bin Hanbal, Pak, saya mau tanya, maaf ya kalau mengganggu. Ya tidak apa-apa, silakan. Bapak ini kok dari tadi kalau membuat adonan roti selalu baca istighfar. Memang Bapak apa yang sudah Bapak rasakan? Bapak rasakan dari baca istighfar ini. Kok Bapak begitu tekun sekali baca istighfar? Tukang rotinya jawab, Syekh, saya ini tukang rotinya tidak kenal Ibnu Hanbal, Ahmad bin Hanbal. Ya karena kalau orang kan bilang Syekh, orang tua Syekh. Saya ini berkat baca istighfar setiap hari, ketika zat buat roti, semua hajat saya sudah dikabulkan oleh Allah. Semua dikabulkan sudah Allah. Cuma satu yang belum dikabulkan. Kalau boleh apa? Tanya dia. Saya itu kepengen ketemu dengan Ahmad bin Hanbal, Syekh yang terkenal. Dia terkenal tapi saya belum pernah lihat orangnya. Pengen ketemu. Langsung Ahmad bin Hanbal itu merangkul orang tersebut. Alhamdulillah. Ternyata Allah itu mengusir saya dari masjid gara-gara istighfarmu. Kok bisa saya? Iya, karena saya Ahmad bin Hanbal. Oh, penjual roti itu langsung senang sekali. Gara-gara istighfarnya tukang roti ini, Ahmad bin Hanbal diusir dari masjid untuk bisa ketemu dengan tukang roti. Andai kata tidak diusir dari masjid, dia tidak bisa ketemu sama tukang roti. Jadi Allah itu memperjalankan dia agar diusir dari masjid untuk menuju tukang roti tadi. Ya, dengan ini maka sudah terkabul semua doa. Dengan berkata istighfar. Jadi ada kalanya sesuatu yang menurut kita tidak baik, tapi Allah itu menjalankan dari orang yang baik. Orang baik. Dia tersia-sia di jalan,
Musah besar kok tersia-sia di jalan. Tapi berkat istighfarnya tadi. Yang tanpa dia biaya sudah ketemu orang yang dia idamkan. Cara sekarang ketemu idolanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayatin lahu wa la yukhtabu wa zada wa la yukhtabu alaihi. Wa la yakhtubu wa la yukhtabu. Dalam riwayat yang lain, orang yang sedang ihram tidak boleh melamar atau melamarkan. Sama juga, melamar atau melamarkan. Sedang ihram tidak boleh. Ada jamaah pengen nikah, gitu. Dilamarkan dulu tidak boleh. Nunggu ihramnya selesai. Karena kadang-kadang ada juga yang niat umroh atau haji sekalian nikah di sana. Ya boleh-boleh saja. Yang penting ketika nikahnya tidak keadaan ihram. Sudah tahalul, boleh nikahkan orang tuanya perempuan sama calonnya depan Ka'bah, salaman, saksikan banyak orang. Angkah tuka wa zawajtuka. Siti binti Bapak Haji Hasan. Dan mas kawin, bla bla bla, dibayar tunai. Mobil tuh, sah sudah di depan Ka'bah. Nanti baru sampai di Indonesia, catatkan di itu, di KUA. Saksinya mana? Oh ini saksinya, ini walinya. Oh sudah sah, catat tanda tangan. Terus sah. Itu boleh sebelum ihram atau sesudah ihram. Yang penting sudah tahallul. Yang penting tidak keadaan ihram. Sekarang banyak selebritis pengen sensasi nikah di depan Ka'bah. Akhirnya karena didasari dengan tidak lillah, tidak karena Allah, dia tetap cerai. Jadi tempat itu ya mendukung sedikit saja. Yang paling mendukung ya keniatan itu. Kalau niat betul-betul untuk berumah tangga dapat keturunan yang soleh-solehah, insya Allah ditolong oleh Allah. Tapi kalau niat untuk wah-wahan, untuk tidak ikhlas, memang tidak niat nikah, ya akan dibatalkan oleh Allah sendiri. Padahal kurang apalah artis itu, sudah cantik, kaya, secara ekonomi sudah mampu, tapi tetap saja pisah. Kenapa? Karena keniatan tadi. Kalau tidak niat betul-betul yang tulus dalam hati, niat ingin nikah mendapatkan keturunan, ikut sunnahnya Rasul, tidak bisa. Tapi kalau dengan niat yang tulus, ya insya Allah. Walaupun tidak punya duit akan dikayakan oleh Allah. Yuhnihimullah. Kalau tidak punya kok nikah tetap akan dikayakan oleh Allah. Itu sudah dijamin. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala tazawwaja Rasulullah SAW Maimunah wa huwa muhrimun. Dalam riwayat yang lain, Nabi itu ketika menikahi Maimunah, beliau keadaan ihram. Tapi riwayat yang lain mengatakan anna nabiyya zawwajaha wa huwa halalun. Tapi riwayatnya Imam Muslim mengatakan ketika Rasulullah menikahi Maimunah dalam keadaan sudah halal, dalam arti sudah tahallul. Jadi ada perbedaan. Kalau Ibnu Abbas mengatakan Nabi itu ketika menikahi Maimunah, ketika haji itu sedang ihram. Tapi riwayatnya Imam Muslim dari Maimunah sendiri, dari Maimunah yang menceritakan hadis, Nabi ketika menikahi saya itu keadaan sudah halal. Jadi beda perbedaan. Andai kata sedang muhrim, sedang ihram pun boleh karena Nabi dapat kekhususan Nabi. Tidak boleh dituduh. Karena Nabi melarang. Ketika Nabi melakukan bukan karena Nabi itu melanggar perintahnya, tidak. Karena berarti itu khususan untuk Nabi. Kan bisa. Nabi melarang umatnya nikah lebih dari 4, tapi Nabi nikahnya 9. Artinya bukan Nabi melanggar perintahnya sendiri, tapi karena memang itu kekhususan untuk Nabi. Umatnya cukup 4 saja. Jangan sampai dengan ini. Tidak boleh nikah ketika ihram, tapi Nabi ketika ihram nikah. Artinya itu khusus untuk Nabi, kekhususan. Tidak bisa disamakan.
Karena ada sifat-sifat atau kelakuan Nabi yang tidak boleh dicontoh oleh umatnya. Termasuk itu tadi, nikah lebih dari 4. Seperti ini, ikhram, nikah. Padahal Nabi melarang. Berarti untuk umatnya saja. Nabi boleh. Wa an Uqbah bin Ma'amir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ahaqqa syuruti ayyuha fihi ma istahlatu bi al-furuja. Sesungguhnya syarat yang paling hak untuk dibayar, ya, untuk ditepati, karena kita telah menghalalkan istri kita adalah gara-gara kemaluan. Itu harus dibayar betul. Dibayar haknya perempuan mas kawin. Harus dibayarkan. Tidak boleh mas kawinnya itu dijadikan satu dengan jujuran atau dengan apa? Kalau bahasa Bugisnya panai, nggak boleh. Panai itu sendiri, mas kawin sendiri. Ya, tidak boleh panai jadikan mas kawin jadi satu, nggak bisa. Karena panai itu untuk acara akad nikah, acara resepsi. Sedangkan mas kawin itu ya khusus untuk calon mempelai kita. Tidak boleh untuk mas kawin dijadikan untuk resepsi, tidak bisa. Beda-beda harus dibedakan. Ini untuk panai, ini untuk mas kawin. Misalnya mau memberikan mas kawin 50 juta, ya mas kawin 50 juta untuk perempuannya saja, nggak boleh dipakai untuk resepsi. Tidak boleh. Untuk resepsi ya khusus panai itu. Jadi harus tepat, tidak boleh. Kecuali kalau misalnya istrinya itu membolehkan. Silakan dipakai saja untuk resepsi, kalau kurang ya boleh. Tapi kalau tidak membolehkan, kita tidak boleh memaksakan, karena itu sudah haknya istri. Ketika haknya istri tidak boleh untuk diambil lagi. Itu mas kawin sifatnya. Karena itu mas kawin harus dibayarkan ketika kita sudah menikah. Ketika sudah mau menikah, mana mas kawinnya? Kalau sudah jelas, baru dinikahkan. Tapi ada juga kalau misalnya tidak punya mas kawin utang, enggak apa-apa. Mas kawinnya berapa? 10 juta, tapi kredit. Berarti akadnya tidak boleh halan. Tidak boleh halan. Tapi akadnya adalah mu'ajalan. Atau kredit. Mu'ajalan itu kredit. Qabiltu nikahaha wa taswijaha bimahril mazkur mu'ajalan. Saya terima nikahnya si A binti si A dengan mas kawin kredit. Harus begitu. Halan itu kan untuk mas kawin yang langsung diterima. Kalau mas kawinnya kredit berarti mu'ajalan. Demikian ini masih ada ini. Masih ada. Untuk depan aja. Untuk depan. Demikian, ada pertanyaan berjamaah? Ya tadi ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa qurrata a'yunina sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Wa sallallahu radallahu ta'ala sadatina sabi rasulillah jami'an. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin wa hamdas syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu qabla ridha wa lakal hamdu ba'da ridha kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana khatayana kullaha wa dhunuba abaina wa dhunuba ummahatina wa dhunuba masyayikhina wa dhunuba jama'atina wa dhunuba jami'il mu'minin minas al-muslimin al-muslimat al-ahya minhum al-amas. Allahumma arham umat sayyidina Muhammad, Allahumma shalli umat sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li umat sayyidina Muhammad, Allahumma jabur umat sayyidina Muhammad, Allahumma ansur umat sayyidina Muhammad, Allahumma astur uyubat umat sayyidina Muhammad, Allahumma qdi hajat umat sayyidina Muhammad, Allahumma shfi marad umat sayyidina Muhammad, Allahumma farij an umat sayyidina Muhammad farajan najila, Allahumma rabb kulli syai' itina kulli syai' wa la tas'alna kulli syai' wa la tuhasibna fi kulli syai'. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man ahabba ilaik wa hubba man ahbabta ilaik wa hubba man yuqarribuka ila hubbik. Rabbi ighfir li wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Allahumma ansuril muslimin, Allahumma ansur muslimin, Allahumma ansur muslimin wa ahlikal kafarata wal musyrikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahlu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.